Shalom Sobat Maestro, saya Pendeta Pembantu Nira Olivia dari STT Karisma. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur dan kita akan membahas firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tapi saya akan langsung ke ayat yang ke-7 dan 8. Saya bacakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sobat Maestro, terkadang ayat yang ke-7 yang akhirnya ya ayat yang ke-B, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu menjadi sesuatu yang sangat indah buat kita ya. Karena apa? Kehendak kita bisa apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, Tuhan janjikan akan diberikan kepada setiap kita. Ini menjadi ayat yang favorit kadang. Tapi Sobat Maestro jangan lupa ayat sebelumnya dari pasal yang ke-15, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7a berkata, disarikan di ayat yang ke-7 bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sobat Maestro, untuk menerima setiap kehendak di dalam kehidupan kita dari Tuhan, harus ada syaratnya. Ada hal yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah jika kita tinggal di dalam Dia. Di dalam pasal yang ke-14 Yesus juga katakan bahwa aku di dalam Dia, Dia di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Di ayat yang ke-10 di sana, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Sobat Maestro, yang pertama, mari kita belajar tinggal di dalam Yesus. Buka hati kita untuk Yesus hidup tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam pokok anggur yang benar. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ayat yang keempat dari pasal yang ke-15 bahwa tinggal di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Artinya apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri Sobat Maestro. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan segala kehendak kita bebas sedemikian rupa. Akhirnya kalau kita melakukan kehendak kita dengan bebas, kita akan bentrok dengan banyak orang. Kita akan dirugikan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Yang pertama, mari kita berdoa. Mari Tuhan, buka hatiku Tuhan. Aku mau membuka hati, aku mau Yesus tinggal hidup di dalam hidupku. Supaya apa? Supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Kita bisa dibersihkan. Kita bisa mengalami pembuahan yang baik, berbuah lebat Sobat Maestro. Yang kedua, dari ayat yang ke-7a tadi, bahwa ketika supaya kehendak apa saja yang engkau kehendaki diberikan kepada kita. Yang kedua adalah selain kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman-Nya. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa Sobat Maestro? Kita melakukan, tahu kebenaran firman, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita melakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di pasal yang ke-14 tadi, jika kamu mengasihi aku, artinya apa Sobat Maestro? Sebagai murid Kristus yang mengasihi. Kita bukan hanya berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Kita dengan mudah menyanyikan, aku mengasihi engkau Yesus. Bukan hanya sekedar seperti itu saja Sobat Maestro. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita tahu, dengan kita baca kebenaran firman, kita mengerti mana kehendak Bapa, mana kehendak kita. Sobat Maestro, ketika kita makin dewasa rohani, kita akan tahu mana kehendak kita, mana kehendak Tuhan. Supaya ketika segala apa yang kita minta di dalam Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan di dalam Tuhan, bukan untuk memuaskan kehidupan kita, bukan kehendak kita saja yang dipuaskan, bukan kehendak saya tapi supaya ayat yang ke-8 yang terakhir berkata, dalam hal ini Bapakulah yang dipermuliakan. Artinya biarlah setiap apa yang kita nyatakan di dalam doa,
kita mau berkata bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, bukan karena kita, tapi biar Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari Sobat Maestro, kita makin dewasa bertumbuh di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus, mengalami perubahan di dalam firman-Nya, supaya kita menjadi ranting yang berbuah-buah demi kemuliaan nama Tuhan. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, mari berjalan bersama Tuhan, alami kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati.